Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Pabaton. Minggu tanggal 11 Juli 2021. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hingga saat ini kita pun dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur kita mempunyai Allah yang seperti Yesus. Dialah yang mengerti akan segala sesuatu yang terjadi pada kita. Tetapi kita tidak pernah sendiri, karena kita selalu disertai oleh Allah Bapa yang kita kasihi. Baik, kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita pujikan sekali lagi betapa Dia mencintai kita. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hati
bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Benar Tuhan, Engkaulah Allah Bapa kami yang selalu mengerti apapun yang terjadi pada kami Tuhan. Engkaulah Allah yang kami puja, Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkau sungguh baik kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu Bapa. Pada pagi ini Tuhan kami bersyukur, karena Engkau telah mengumpulkan kami di dalam ibadah online ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, apapun yang kami alami saat ini, kami percaya semuanya itu tidak lepas dari pandangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami menyerahkan ya Bapa ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau sendiri akan memimpin kami, agar kami boleh mengerti akan setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap puji-pujian kami. Tuhan memberkati setiap persembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sempurnakanlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiap kebenaran dan hikmat Tuhan yang membebaskan kita. Kita menantikan Tuhan. Biarlah Tuhan membukakan mata kita, agar setiap rencana Tuhan kita ikuti. Nyanyian pujian nomor 206, Bukalah Tuhan mataku. Bukalah Tuhan mataku, agar terlihat olehku tiap kebenaran dan hikmat-Mu yang membebaskan diriku. Ku menantikan Tuhanku, oh bukakanlah mataku, agar segera rencana-Mu ku ikuti. Bait 2. Bukalah Tuhan kupingku, agar jelaslah padaku suara-Mu benar dan merdu, yang melenyapkan yang palsu. Ku menantikan Tuhanku, oh bukakanlah kupingku, agar segera rencana-Mu ku ikuti. Dikala
tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. 1 Tawarikh 29 ayat 14. Tetapi siapakah aku dan apakah umatku, supaya kami dapat memberikannya dengan sukarela seperti ini? Sebab segala sesuatu berasal daripadamu, dan daripadamu telah kami berikan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan sebagian dari apa yang telah kami terima daripadamu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan ini ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan jemaat Gereja Baptis Pabaton ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau terus menyertai, Kau terus memelihara kami. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya itu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nats khotbah pada minggu ini diambil dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki di kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus Allah. Suaramu kurindukan, buka telingaku. Suaramu Tuhan, kurindukan. Nyanyian pujian nomor 207 sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Kasta Sitepu. Suaramu kurindukan, buka telingaku. Suaramu kurindukan, diamkan jiwaku. Suaramu telingaku, ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Suaramu kurindukan, sucikan hidupku. Suaramu kurindukan, kuatkan hamba-Mu. Suaramu Tuhan ku rindu.
hari Minggu, selamat berbakti, selamat memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Dengan senang hati kami menyapa Bapak Ibu dan berdoa setiap keadaan Bapak Ibu dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Di hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali belajar dari kitab Wahyu. Ya, minggu yang lalu kita belajar dari pendahuluan kitab Wahyu. Nah, hari ini kita belajar dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat ke-7. Tadi Bunda Endang sudah membaca. Nah, ini berisi pesan kepada jemaat yang ada di Efesus. Ya, kita tahu kitab Wahyu ini ditujukan kepada ketujuh jemaat. Siapa ketujuh jemaat? Ketujuh jemaat itu adalah semua gereja di segala abad dan di segala tempat. Nah, termasuk saudara dan saya. Nah, karena itu mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat cinta-Mu yang begitu besar. Pagi hari ini kembali kami diperkenankan untuk berbakti beribadah meskipun kami harus beribadah secara online. Kiranya Tuhan bekerja, kami patahkan, kami tolak segala pikiran-pikiran yang datang dari si iblis. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, judul khotbah pagi hari ini adalah Jemaat Efesus. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kira-kira kalau Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah kita, ke gereja kita, apa yang akan disampaikannya? Komentar apa yang akan diberikan oleh Tuhan? Apakah pujian atau teguran? Nah, kita melihat di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 berisi tentang teguran dan juga apresiasi yang Tuhan berikan kepada jemaat yang di Efesus. Nah, kalau Yesus datang ke tengah kita, kira-kira apa yang Tuhan akan sampaikan kepada gereja kita? Apakah teguran atau pujian? Apa yang Tuhan akan sampaikan kepada saudara dan saya sebagai gerejanya? Apakah Dia akan menegur saudara atau Ia akan memuji saudara? Tentu kita semua rindu kalau Tuhan akan memuji setiap pekerjaan dari iman kita, ya. Nah, karena itu mari kita belajar. Biarlah pengalaman jemaat Efesus tidak terulang. Biar menjadi pengalaman berharga buat kita, sehingga kita bisa memetik pelajaran lewat kisah jemaat Efesus dan kita semua beroleh puji-pujian yang memuliakan Bapa di surga. Nah, kita ingin melihat sebentar dari latar belakang kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu ini ya kitab Wahyu ini berisi teguran dan pujian, juga berisi tentang kriteria-kriteria gereja seperti apa yang Tuhan mau. Gereja seperti apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau saudara saya rindu menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan, inilah waktunya kita belajar dari kitab Wahyu. Kita belajar dari jemaat Efesus, pesan Tuhan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan kitab Wahyu juga menunjukkan kepada kita apa yang utama bagi Dia. Apa yang utama bagi Tuhan atas kehidupan gerejanya. Apakah pelayanan atau pemberian atau apa yang menjadi utama? Nanti kita akan melihat bersama-sama. Nah, namun terlebih dahulu ya, kita melihat bagaimana kehidupan jemaat Efesus. Jemaat Efesus tinggal di sebuah kota yang bernama Efesus. Efesus ini adalah kota yang salah satu kota yang megah waktu itu, dikenal sebagai pintu gerbang Asia. Perdagangan yang luar biasa terjadi di sana setiap hari, sehingga kota Efesus didatangi oleh banyak orang dari berbagai negeri, dari berbagai penjuru dunia. Ya, karena kota Efesus adalah kota yang pusat perdagangan. Karena itu kota Efesus ini makmur, ya, makmur. Di dalam kota Efesus ini ada banyak kepercayaan. Bapak Ibu mau tahu berapa kepercayaan yang ada di dalam kota Efesus ini? Ada 70. Nah, bayangkan ya, 70 kepercayaan. Indonesia yang 5 saja bingung, 5 aja sering ribut, apalagi 70 kepercayaan.
Nah, di dalamnya itu banyak ajaran-ajaran, ya, banyak kepercayaan dari percayaan tentang Nikolas yang disebut di ayat yang ke-6, lalu ada juga penyembah Dewi Artemis, ya, Dewi kesuburan dan lain sebagainya. Nah, gereja Efesus hidup di tengah-tengah kehidupan yang demikian, yang majemuk, dengan majemuk sukunya, bahasanya, majemuk juga agamanya. Tentu tidak mudah. Tentu banyak sekali tantangan, banyak sekali kesulitan, banyak sekali yang harus dihadapi. Nah, tetapi puji Tuhan, jemaat Efesus bisa bertahan, bisa hidup. Bahkan jemaat Efesus ini menjadi jemaat yang menjadi pusat misi, gereja yang menjadi pusat misi ke dunia. Luar biasa. Nah, ini semua dimiliki oleh jemaat Efesus. Karena itu Tuhan memuji jemaat Efesus. Dia katakan di ayat yang kedua sampai yang ketiga, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah." Perhatikan Bapak Ibu, betapa luar biasa jemaat Efesus. Mereka adalah jemaat yang berjerih lelah, yang mau berjerih payah. Mereka adalah jemaat yang menolak ajaran sesat, ajaran palsu. Kalau ada ajaran palsu yang beredar di antara mereka, mereka langsung bisa mendeteksi, lalu bisa menolaknya mentah-mentah. Lalu mereka juga adalah jemaat yang bertekun, sabar, ya, mereka gigih dalam beribadah, mereka gigih dalam melayani, mereka sabar kalau ada yang mempersulit mereka, ya, karena di konteks ini mereka dipersulit, ya. Kenapa? Kehadiran orang-orang percaya menghambat, ya, pertumbuhan agama-agama lain, kepercayaan lain seperti Dewi Artemis, ya, itu juga menghambat pemasukan orang-orang Efesus pada waktu itu, karena pada dasarnya mereka suka menjual patung Dewi Artemis dan itu membuat mereka menerima banyak uang. Tetapi dengan kehadiran jemaat Efesus mengurangi pemasukan mereka, karena itu mereka marah, lalu mereka menyerang orang-orang percaya di Efesus. Tetapi puji Tuhan, mereka adalah jemaat yang sabar menderita. Mereka juga adalah jemaat yang tidak mengenal lelah. Mereka tidak lelah-lelah melayani Tuhan, ya. Tiap kali diberi kepercayaan melayani Tuhan, mereka tidak pernah menolak. Mereka bersuka sekali untuk melayani Tuhan. Nah, apakah kriteria jemaat ini ada pada saudara? Puji Tuhan, ya. Saya berdoa kriteria jemaat ini juga ada pada hidup kita. Ya, yang tidak lelah-lelah melayani, yang suka berjerih lelah, yang tidak cengeng, ya, yang tidak suka undur dalam pelayanan, tetapi bertekun, ya, sabar, ya. Saya percaya, ya, kita tidak sesulit jemaat yang ada di Efesus. Minggu yang lalu saya menyampaikan bagaimana ketujuh jemaat mengalami kesulitan besar karena Kaisar Domitian yang menyiksa orang-orang percaya. Ada yang digoreng, ada yang disalibkan terbalik, ada yang dikasih di gelanggang yang besar, lalu dikejar-kejar sama singa. Tidak ada sesulit itu. Kita belum ada sesulit itu, puji Tuhan. Nah, tetapi yang luar biasa yang kita lihat, walaupun jemaat Efesus mengalami kesulitan yang begitu besar, mereka sabar menderita, mereka tetap bertekun. Wow, puji Tuhan, ya. Kita termasuk beruntung, ya, di kondisi di Indonesia, tidak separah kekristenan yang ada di Cina. Di Cina sulit sekali untuk beribadah, sulit sekali memiliki Alkitab. Tetapi saudara dan saya dengan leluasa bisa punya Alkitab, dengan leluasa bisa beribadah. Nah, ini adalah satu kesempatan yang besar. Seharusnya kita lebih lagi menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Efesus adalah jemaat yang juga gigih menolak pengajaran sesat seperti yang dikatakan di ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Nah, saudara, apakah saudara juga benci? Benar-benar benci, bisa mendeteksi ajaran sesat yang beredar di tengah-tengah saudara. Jemaat Efesus begitu luar biasa.
Inilah kriteria bagi Tuhan sehingga Tuhan memuji jemaat yang ada di Efesus. Ya, perhatikan dari awal dari ayat yang kedua ini dikatakan ia melihat, ya, dikatakan aku tahu, ya. Di ayat selanjutnya juga dibilang aku tahu. Nah, di sini saudara saya mau sampaikan bahwa setiap jerih jelah kita melayani Tuhan, setiap ketaatan kita, setiap kegigihan kita melayani Tuhan, Tuhan mengetahuinya. Kalau Tuhan mengetahuinya apa? Dia memperhitungkannya. Dia menghargai setiap jerih lelah kita untuk melayani. Saat kita dia tahu saat kita mempersiapkan pelayanan kita sampai larut malam. Dia tahu saat kita melayani orang lain tapi tanpa dilihat oleh orang yang lain. Dia tahu saat kita menolong orang yang kekurangan. Dia tahu saat kita berlutut berdoa untuk kebaikan saudara-saudara kita, supaya saudara kita juga mengalami kasih Tuhan. Jadi ingat saudara, apakah pekerjaan kita dilihat orang atau tidak dilihat orang, semuanya yang kita kerjakan untuk Tuhan, Tuhan mengetahuinya. Dia memperhatikannya, Dia juga akan memperhitungkannya, dan Dia juga akan membalas setiap pengorbanan kita. Amin. Puji Tuhan, ya. Saat usaha kita, saat ketaatan kita, perbuatan baik kita tidak dihargai oleh orang lain, tidak dipuji oleh orang lain, tidak dilihat oleh orang lain, saya mau katakan jangan berkecil hati. Karena ada pribadi yang jauh lebih besar yang menghargai saudara, yang memperhatikan saudara. Dia tahu setiap apa yang menjadi pengorbanan, kesungguhan yang kita berikan kepada Tuhan. Apakah semua kriteria ini ada pada saudara? Puji Tuhan. Kalau ada, puji Tuhan. Kalau belum ada, mari belajar bersama-sama dengan saya lewat jemaat Efesus ini. Ya. Karena apa? Tuhan tahu kerinduan kita. Tuhan tahu kesungguhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pengorbanan kita. Ya. Dia juga tahu kalau saudara sedang malas-malas. Dia juga tahu kalau saudara sedang mencari-cari alasan-alasan yang membuat saudara untuk terhindar dari satu pekerjaan Tuhan. Dia juga tahu keburukan, kemunafikan yang mungkin orang tua kita nggak tahu, yang mungkin sahabat kita nggak tahu, yang mungkin gembala saudara nggak tahu, tetapi Dia mengetahuinya. Sebab bagi Dia tidak ada yang terselubung. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi saudara yang suka mencari-cari alasan, saudara yang suka malas-malasan, saudara yang suka hidup dalam kemunafikan, ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Karena itu ada satu pertanyaan yang lebih serius daripada pertanyaan yang sebelumnya saya sampaikan. Apakah semua kegigihan kita melayani Dia? Apakah semua pengorbanan kita bagi Tuhan? Apakah semua ketaatan kita, kesabaran kita berlandas kepada kasih mula-mula? Sebab pada akhirnya jemaat Efesus ditegur oleh Tuhan. Dia katakan di ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di awal Tuhan memuji jemaat Efesus, tetapi di akhirnya Tuhan mencela jemaat Efesus. Kenapa? Ketaatan mereka, kesetiaan mereka, ketekunan mereka tidak berdasarkan kasih, hanya berdasarkan rutinitas, hanya berdasarkan tanggung jawab dunia saja. Bagi Tuhan, semua ketaatan, semua kegigihan, semua kesungguhan, semua pengorbanan yang kita berikan, kebaikan yang kita lakukan, jika tanpa kasih, semuanya akan menjadi sia-sia. Ya, semua kriteria tadi perlu kita miliki, tetapi yang lebih penting adalah motivasi kita untuk memenuhi setiap kriteria-kriteria yang Tuhan mau. Karena kalau tidak demikian, saudara tidak lebih daripada agama. Karena kalau tidak demikian, saudara tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia, melakukan segala sesuatu hanya karena tanggung jawab, melakukan segala sesuatu hanya karena tugas dan tugas.
Pada akhirnya jemaat Efesus dicela oleh Tuhan. Sebagai gembala, saudara, saya tidak mau jemaat Tuhan di tempat ini dicela pada akhirnya oleh Tuhan. Biar jemaat ini terus boleh menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Amin. Ya, bagi Allah ketekunan, ketaatan tanpa kasih adalah kejatuhan yang dalam. Ya. Tampaknya jemaat Efesus itu baik-baik saja. Tampaknya jemaat Efesus itu luar biasa dalam menjalankan misi, luar biasa dalam menentang pengajaran-pengajaran sesat. Tetapi ternyata mereka lupa memperhatikan apa yang paling penting. Sehingga dikatakan Tuhan sendiri, lihatlah, ingatlah, engkau jatuh begitu dalam. Adalah kejatuhan yang dalam kalau kita melupakan yang esensi. Apa yang esensi waktu kita datang kepada Tuhan? Kasih. Dasari pelayanan kita berdasarkan kasih. Sebelum kita melayani Tuhan, pastikan pelayanan yang kita lakukan berdasarkan kasih. Sebelum kita melakukan kebaikan, pastikan kebaikan yang kita lakukan berdasarkan kasih. Apa itu kasih mula-mula? Ya, kasih mula-mula itu adalah first love. Ya, kasih pada waktu pertama kali kita percaya kepada Allah. Bapak Ibu masih ingat bagaimana Bapak Ibu memutuskan untuk percaya untuk pertama kali kepada Allah? Waktu itu kita bergairah untuk belajar. Waktu itu kita bergairah untuk berdoa. Waktu itu kita bergairah untuk baca firman Tuhan. Waktu itu kita bergairah untuk bersekutu, untuk beribadah. Itulah yang Tuhan inginkan. Semangat berjumpa, bersekutu dengan Allah yang telah mencurahkan kasih-Nya kepada kita, yang mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita selalu merindukan untuk berjumpa, bersekutu dengan Allah lebih daripada yang lain. Sama seperti Bapak Ibu ketika jatuh cinta, ya, saya yakin banyak di antara kita sudah pernah jatuh cinta. Waktu kita pertama kali jatuh cinta, gimana rasanya? Ya, sepertinya semuanya indah, sehingga ada pepatah katakan dunia ini terasa milik kita berdua. Ada juga pepatah berkata kotoran kambing terasa coklat, ya. Kayaknya nggak ada kesusahan yang dihadapi pada waktu itu. Semuanya sukacita, ya. Semua dikerjakan dengan sukacita, rela berkorban. Hujan-hujan mendatangi kekasih hati, tidak masalah, ya. Makanya ada pepatah berkata, samudra ku seberangi, ya, gunung-gunung ku daki, ya, demi kekasih hati. Saudara, itulah kasih mula-mula. Kasih mula-mula inilah yang Tuhan harapkan ada pada kita. Kasih mula-mula inilah yang Tuhan harapkan mendasari pelayanan kita, mendasari kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Bagi Tuhan, kasih itu esensi dibandingkan yang lain. Sebab itu dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bagi Tuhan yang utama adalah kasih. Bagi Paulus yang utama adalah kasih. Makanya Paulus begitu menikmati pelayanan pekerjaan Tuhan. Makanya Paulus bisa melewati setiap badai-badai kehidupan dalam kehidupannya. Makanya Paulus bisa mengakhiri pelayanannya sampai akhir. Kenapa? Dasar ia melayani adalah kasih. Waktu saudara melayani berdasarkan kasih mula-mula yang lahir dari perjumpaan saudara dengan Tuhan, yang lahir dari persekutuan kita dengan Tuhan, saudara akan dimampukan bertahan sampai garis akhir. Amin. Ya. Mengapa dari ketujuh jemaat yang pertama dibahas adalah jemaat Efesus? Karena masalah jemaat Efesus adalah masalah kebanyakan gereja-gereja pada zaman ini, pada zaman dulu dan pada zaman sekarang, dan mungkin yang akan datang. Mereka kehilangan kasih mula-mula. Apakah selama ini saudara kehilangan kasih mula-mula? Saudara mengerjakan segala sesuatu dengan hanya dengan tanggung jawab, hanya karena nggak enak dengan orang-orang sekeliling saudara. Saudara, kalau itu saudara, ini waktu kita untuk kembali kepada kasih mula-mula. Karena ketika saudara hidup dengan cara demikian, sesungguhnya saudara sedang jatuh begitu dalam. Dan Tuhan mau mengangkat saudara, bangkit bersama dengan Dia.
Rahasia keberhasilan jemaat mula-mula pada zaman Kisah Rasul apa? Mereka hidup dengan kasih mula-mula. Itulah sebabnya Tuhan menambahkan jumlah mereka. Itulah makanya penyertaan Tuhan begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Karena apa? Karena mereka hidup dengan kasih mula-mula. Maukah kehidupan iman saudara disertai Tuhan begitu dahsyat luar biasa? Maukah kehidupan saudara diberkati Tuhan dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat? Maukah bilangan saudara ditambahkan Tuhan? Rahasianya adalah hiduplah dengan kasih mula-mula. Sekali lagi saya katakan, hiduplah dengan kasih mula-mula. Utamakanlah kasih dalam setiap kegiatan rutinitas ibadah kita. Sebab yang utama adalah kasih buat Tuhan. Makanya Tuhan menyampaikan perintah yang utama di Markus 12 ayat 30. Perintah utama itu, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, mari kita lihat bagaimana ciri-ciri orang yang sudah kehilangan kasih mula-mula. Ketika sibuk dengan rutinitas rohani, sampai tidak ada lagi waktu bersekutu dengan Kristus. Sibuk bekerja, sibuk melayani keluarga, sibuk melayani gereja Tuhan, tetapi tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka sesungguhnya kalau itu sesungguhnya waktu itu kita sudah jatuh meninggalkan kasih mula-mula. Kita sudah jatuh begitu dalam, ya. Sadari itu. Kalau itu saudara, mari kita bangkit. Ya. Mulai merasakan bahwa pelayanan ibadah akan menjadi beban. Ketika kita mengabaikan kasih mula-mula, maka pelayanan akan terasa kering. Maka pelayanan akan menjadi beban buat kita. Dan sering sekali riskan ya. Kita riskan untuk kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan sesama. Sebab kita udah capek, tetapi kita gak melihat apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak melihat apa yang orang lain lakukan, yang ingin orang lain lakukan tidak terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara sadari, hidup tanpa kasih mula-mula adalah cara iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini adalah taktik iblis yang kebanyakan berhasil terjadi di gereja-gereja, di hidup orang percaya. Karena itu saudara yang sudah mengetahui kebenaran ini, saudara harus patahkan taktik iblis. Komitmen hidup dengan kasih mula-mula. Sebab kehidupan tanpa kasih mula-mula, tanpa kuasa, kita riskan jatuh, kita akan menjadi orang-orang yang sensitif, kecewa. Kita mudah untuk goyah, mundur dari pelayanan. Ada begitu banyak orang Kristen kecewa, akar pahit dalam melayani. Mereka undur dari kehidupan iman mereka. Karena apa? Sesungguhnya masalahnya bukan karena orang lain. Sesungguhnya masalahnya bukan karena situasi kondisi. Masalahnya karena ia hidup tanpa kasih mula-mula. Kita tidak mungkin bertahan di masa-masa sulit, ya. Kemarin kita belajar bahwa kitab Wahyu ini menceritakan apa yang akan terjadi, masa sulit, bencana alam, ada cawan murka Allah, ada 7 cawan murka Allah yang akan dibukakan. Apa yang akan membuat kita bertahan? Ketika kita hidup dengan kasih mula-mula, ya. Bagaimana kita hidup supaya kita hidup kembali kepada kasih mula-mula? Di ayat yang keempat dikatakan, di ayat yang kelima dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu selain kita apa? Bertobat. Bertobat meninggalkan kasih mula-mula. Bertobat hidup dengan rutinitas kekristenan, bertobat dengan rutinitas agamawi. Kita kembali kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup dengan kasih mula-mula. Apa arti kata bertobat di sini? Metanoia, perubahan pola pikir. Pola pikir dunia yang penting aku melakukan tanggung jawabku, pola pikir dunia yang penting aku melakukan kewajibanku. Tetapi pola pikirnya Tuhan beda.
Pola pikirnya Tuhan, yang utama bukan kita mengerjakan, yang utama kita menjadi anak-anaknya. Kita menjadi orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mengalami kasih Tuhan setiap waktu. Karena itu dia katakan lakukan lagi. Artinya apa? Kita kembali kepada kasih mula-mula. Miliki hati yang bergairah untuk berjumpa, untuk bersekutu, sehingga waktu kita bersekutu, berjumpa dengan Allah, maka di sana lahir pengenalan akan lahir. Ketika kita memiliki pengenalan akan Allah, dari sana lahir cinta yang memampukan kita hidup dalam rencana Tuhan. Karena itu dikatakan, ya, dengarkanlah, ya, dengarkanlah. Di ayat selanjutnya, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Nah, kata dengar di sini begitu penting, Bapak Ibu, ya. Kata dengarkanlah di sini begitu penting. Rahasianya kita untuk kembali kepada kasih yang mula-mula itu, ya, dengan kita mendengarkan. Minggu yang lalu kita belajar, siapa yang berbahagia? Mereka yang mendengarkan. Siapa yang berbahagia? Mereka yang membacakan, mendengarkan, dan menaati kitab nubuatan dalam Wahyu. Karena waktu kita membaca, waktu kita mendengar, waktu kita menaati, di sana kita akan memiliki pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan akan melahirkan cinta kasih. Cinta kasih itulah yang memampukan kita melayani, hidup, bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sana ada kuasa, ada kemampuan, ada kekuatan yang tidak terbatas yang akan memampukan kita hidup dalam rencana Allah. Sebab dikatakan juga di awal kitab ini, ya, kemarin kita belajar, kasih karunia bagimu berlimpah-limpah. Akan ada kasih karunia yang kita temukan setiap kali kita mendengar, setiap kali kita membaca, setiap kali kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Apa upahnya? Ada upahnya bagi orang-orang yang hidup dengan kasih mula-mula. Ayat yang ke-7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Orang-orang yang hidup dengan kasih mula-mula, mereka akan menerima kehidupan kekal. Amin. Puji Tuhan. Doa saya, setiap jemaat Tuhan di tempat ini menerima upah dari jerih lelah kita melayani Tuhan. Jangan sampai sudah susah-susah kita melayani Tuhan, udah capek kita melayani Tuhan, ternyata pekerjaan kita dicela oleh Tuhan. Kalau kita tidak hidup dengan kasih yang mula-mula, ya, Tuhan katakan kepada jemaat Efesus, aku akan mengambil kaki dianmu. Artinya apa? Tidak ada lagi nyata kehadiran Tuhan terjadi. Sehingga kehidupan gereja tidak berbeda dengan kehidupan di dunia. Tidak ada mujizat, tidak ada keajaiban, tidak ada kuasa. Jauh dari kata bahagia, seperti yang dikatakan di awal kitab ini. Jauh dari kata kemenangan, jauh daripada kekuatan untuk kita mampu melewati setiap musim dalam kehidupan kita. Karena itu mari belajar tips bagaimana kita kembali kepada kasih mula-mula. Tips di mana kita kembali untuk kita menjadi gereja yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Tipsnya apa? Kita belajar memberi waktu kita untuk mengingatkan diri kita akan kasih Allah. Mengingat kasih Tuhan bagi kita, dan mengingat bagaimana kita menyambut kasih Tuhan untuk pertama kali. Sama seperti sebuah pasangan, setiap kali saudara, ya, dengan pasangan saudara bercerita tentang masa lalu saudara, bagaimana awal kali saudara jatuh cinta dengannya, ya, bercerita bagaimana awal pertama saudara berjalan bersama dengan dia, saya jamin pasti saudara berseri-seri. Betul? Demikian juga waktu kita mengenang bagaimana Tuhan mengubah kita, bagaimana Tuhan melawat kita, bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan, waktu itu ada gairah yang lahir dari hati kita. Karena itu tadi katakan, ingatlah, ya, ingatlah bahwa kehidupanmu kalau jauh dari kasih mula-mula, kamu itu jatuh, ya. Ingatlah bagaimana engkau telah jatuh cinta kepada Tuhan, bagaimana engkau telah merasakan kasih Tuhan yang menerima engkau apa adanya, bagaimana engkau telah menerima kasih-Nya yang
tanpa syarat. Itulah kasih yang memampukan kita untuk mengasihi dengan kasih Tuhan. Semua terasa indah. Bangun hubungan kita pribadi kepada Tuhan, ya. Ya, mari setiap hari beri waktu untuk mengingatkan diri kita akan apa yang Tuhan telah perbuat. Ingat bagaimana Dia mengubah kita. Ingat bagaimana Dia memanggil kita. Ingat bagaimana Dia membaharui kita. Pasti lahir kekuatan baru untuk kita hidup dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, utamakanlah hubungan dengan Allah daripada kesibukan, daripada rutinitas rohani kita. Singkirkan hobi, kesibukan, pekerjaan yang selama ini menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, utamakan. Saya tidak berkata nggak boleh kita menjalankan hobi. Saya tidak berkata demikian. Saya berkata utamakan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, utamakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena kita perlu menyisihkan waktu, ya, menyisihkan waktu, bukan menyisakan waktu. Waktu-waktu yang penting, yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Sama seperti saudara kalau punya pasangan, mungkin pasangan suami atau istri saudara gigih giat dalam bekerja, tapi kalau tidak pernah ada waktu untuk ngobrol, pasti saudara tidak bahagia. Betul? Pasti saudara tidak bahagia. Demikian Tuhan. Yang lebih utama daripada kegiatan rohani, bilang lebih utama bagi Tuhan adalah saudara dan saya dekat. Bapak Ibu masih ingat kisah Marta dan Maria? Marta itu sibuk, tetapi Marta itu duduk dekat kaki Yesus. Tetapi siapa yang hal yang mana yang paling Tuhan senangi? Hal yang dilakukan oleh Maria. Karena itu kita perlu menyisihkan waktu, bukan menyisakan waktu. Jangan kasih Tuhan waktu yang sisa-sisa. Kasih waktu terbaik, waktu kita bangun tidur, waktu kita selesai mandi, ya, waktu masih seger-segernya berdoa kepada Tuhan. Mengutamakan hubungan Tuhan dengan Tuhan lebih daripada rutinitas, ya. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Semua bekerja keras setiap hari itu alami perjumpaan, ya. Kita bekerja setiap hari, kerja keras kita setiap hari adalah bukan melakukan tanggung jawab. Kerja keras yang utama bagi kita adalah, bagi Tuhan yang mau kita lakukan, yang Dia mau kita lakukan adalah berjumpa dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Karena tiap kali saudara dan saya bersekutu dan berjumpa dengan Dia, saudara akan merasakan kasih-Nya yang memberikan saudara kekuatan, yang memberi saudara kemampuan untuk melewati segala musim dalam hidup saudara. Sama seperti suami istri, akan lebih bahagia dan harmonis ketika membangun hubungan, saling berbicara, ya. Suami bertanya kepada istri, maumu gimana sih supaya kamu bisa kubahagiakan? Saat kapan kamu, ya, minggu yang lalu Bapak rohani kami meminta kami untuk komunikasi dengan istri, ya, dengan pasangan masing-masing. Tanya pasanganmu saat yang bagaimana dia merasa diri kita mengasihi dia. Itu akan membuat kita untuk saling memahami, saling mengerti. Dan itu akan membuat kita menjadi pasangan yang harmonis. Ya. Demikian juga Tuhan mau kita membangun hubungan hubungan dengan Dia, karena waktu itu kita akan mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan juga semakin hari menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yang Allah kehendaki adalah melayani Dia didasari dengan hati yang meluap, dengan kasih yang lahir dari pengenalan akan Dia. Rindukan dan bangun perjumpaan dan persekutuan pribadi dengan Allah yang membawa pada pewahyuan pengenalan akan Allah lebih dari yang lain. Tiap kali mengenal Allah akan lahir cinta yang kita temukan, yang menjadi dasar kita melayani, mengasihi, dan berbakti. Ya. Tips yang ketiga, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Artinya apa? Kita kembali kepada kehidupan yang semula. Kita kembali melakukan segala sesuatu berdasarkan cinta kasih-Nya, ya. Bukan lagi berdasarkan tanggung jawab kita, bukan lagi berdasarkan karena ditugaskan, karena dijadwal, tetapi karena cinta. Karena itu yang esensi bagi Allah. Lakukan segala sesuatu buat pasangan kita,
Lakukan sesuatu buat, ya. Awali setiap kesibukan kita dengan memastikan semua, ya, yang kita lakukan didasari dengan gairah kasih dari pengalaman kita menerima kasih Tuhan. Ya. Mari bersama saya belajar setiap pagi, katakan, aku bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang sempurna. Hari ini aku mau bekerja, mau melayani, mau berbuat baik, ya, mau melakukan tanggung jawabku sebagai bukti rasa syukur cintamu kepadaku. Nah, beberapa waktu yang lalu saya melihat satu video, ya, ada beberapa wanita mabuk menghina satu orang tokoh agama. Lalu di situ juga ada video, ya, seorang yang sama bajingannya, tapi dia mengancam orang yang membela, yang berkata buruk tentang salah seorang tokoh agama itu. Dia marah, dia mengancam untuk tidak tinggal diam, ya. Tapi ini adalah satu fakta masyarakat, ya. Mereka semangat dalam hal-hal yang kelihatannya rohani, padahal mereka sendiri tidak rohani. Nah, itulah gambaran Bapak Ibu kalau kita mengutamakan rutinitas, mengutamakan ketaatan, mengutamakan kesibukan tanpa kasih mula-mula. Bagi Tuhan itu adalah sebuah hal yang tercela. Mari supaya kita tidak dicela, kita kembali kepada kasih mula-mula. Kita menjadi gereja yang menyenangkan hatinya. Apa itu? Hidup dengan kasih mula-mula. Itu yang akan memampukan kita untuk setia sampai akhir. Dan pada akhirnya kita akan menerima kemenangan, ya. Bahkan kita akan menerima upah. Di ayat yang ke-7 saya kembali bacakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ada upah yang menanti saudara ketika saudara dan saya hidup seperti yang Allah kehendaki, yaitu hidup dengan kasih mula-mula. Itulah yang esensi, itulah yang utama bagi Tuhan. Selamat menikmati kehidupan iman yang menjadi pujian bagi Allah, yaitu hidup dalam kasih mula-mula. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, ya Tuhan, biar Engkau sempurnakan firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Biar setiap jemaat-Mu hidup dalam kasih mula-mula, ya Bapa. Karena lewat kasih mula-mula Tuhan, kami akan melihat segala yang baik terjadi dalam hidup kami. Kami akan melihat perbedaan yang Kau lakukan antara kami dengan orang-orang dunia ini. Kami akan melihat, ya, pada akhirnya kami sebagai pemenang dan menerima upah kekekalan yang Kau sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau, ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Jauhkanlah hati yang keras, jauhkanlah hati yang tidak mau belajar. Biarkan semua kami mau belajar untuk kembali kepada kasih mula-mula, untuk tidak hidup dalam perbuatan tercela yang dipandang oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih juga buat segenap jemaat-Mu Tuhan yang berbakti beribadah hari ini. Meskipun mereka berbakti di rumah-rumah, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan mengembalikan berkat-berkat-Mu berlipat kali ganda. Jauhkan sakit penyakit, jauhkan mara bahaya, jauhkan segala hal yang tidak kami ingin, ya. Orang tua semuanya sehat, menikmati sukacita damai sejahtera. Bapak-bapak semuanya menjadi bapak-bapak yang menjadi imam di tengah-tengah keluarga mereka. Ibu-ibu semuanya menjadi ibu-ibu yang bijaksana, ibu-ibu yang mengandalkan Tuhan, ibu-ibu yang mengutamakan Tuhan. Anak-anak muda kami juga Tuhan tolong dalam pendidikannya, di dalam masa depannya, dalam jodohnya, dalam kebutuhannya. Tuhan membela dan memberkati segenap jemaat-Mu di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang saat ini Tuhan sedang khawatir, Engkau berikan hati yang rest, hati yang tenang, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang menjadi sumber segala yang baik dalam kehidupan kami. Nah Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Namun sebelum itu mari arahkan hati dan seluruh kehidupan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa Tuhan kita melingkupi seluruh kehidupan-Mu, menaungi engkau dengan sayapnya, menyertai setiap langkahmu kemanapun engkau pergi, dan memberi engkau kemenangan, damai sejahtera, dan sukacita surga, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai setiap langkah setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan rencanamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya tiada